29 hingga 30. 28, di dalam 28 hingga 30. Firman Tuhan ini berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri keringanan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, kerana aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Mari kita sama-sama katakan dalam ayat 30, 1, 2, 3. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mengangkat pujian persembahan kita saat pagi hari ini. Tuhan
Kami datang kepada Engkau dengan kebenaran hati kami, Tuhan. Dengan iman percaya kami kepada Engkau, Bapa. Karena Engkau begitu baik dalam hidup kami, sehingga hari-hari yang lalu kami dapat melewati. Cuma Tuhan memimpin menyertai. Amin. Kita masih dalam keadaan berdiri. Kita terus mengangkat pujian. Rumah selalu bersyukur. Kita angkat pujian bersama-sama. Ada sukacita tak? Sudah masuk senyuman ya? Hari ini kita mesti semangat, kita puji Tuhan, jangan malu puji Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak malu, betul kan? Kalau ada tumpangnya, ada betulnya, itulah katanya kata firman Tuhan bersatu di dalam Tuhan. Jadi kalau ada yang tumbang, satu betul yang tak tumbang Tuhan. Oke, kita akan menjadikan lagi. Ya
O betapa indahnya. Boleh goyang yang kita dengan palu, dengan tidak memandang, dengan memandang kesukaan dan kemuliaan. Saya pun suara saya sudah hilang-hilang, tapi saya bersyukur saya masih berdiri di sini untuk membawa memuji dan membantu. Ya puji Tuhan. Oke. Betapa indahnya
bersyukur atas segala kebaikan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Ayat yang keempat. Itu hal pertama, nasihat firman Tuhan. Yang berkata, dengar, walaupun Anda atas seizin Tuhan ada penyakit dalam tubuhmu, Anda harus memiliki iman dan mengulang-ulangi firman Tuhan di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-4. Karena dia berkata, penyakit itu tidak membawa kematian, tetapi dia berkata menyatakan apa? Menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak manusia akan dimuliakan. Kalau kita tidak pernah sakit, kita pernah berdoa untuk Tuhan, Tuhan sembuhkan saya. Pernahkah? Atau kamu tidak pernah mengalami masalah, tidak pernah mengalami sakit penyakit? Pernahkah kamu datang kepada Tuhan? Pernahkah? Tuhan, terima kasih, saya bersyukur. Begitu ada? Tidak ada lah. Percaya kamu senang? Kalau kamu tidak sakit, kalau kamu tidak sesak, kamu tidak akan bersyukur kepada Tuhan. Padahal kamu bilang, banyak lagi aku, apa yang pikir ini, banyak lagi yang aku mau buat ini, kan? Tapi kalau kamu sakit, kamu bersyukur dan juga kepada Tuhan. Syukur, ya bersyukur bilang. Tapi kepada yang tidak percaya kepada Tuhan itu mereka bersyukurkah? Mereka akan berkata, ini tidak penyakit ini, bikin saya tidak kerja. Macam mana saya mau cari duit ini kalau saya sakit? Kan? Mana kamu bilang, ini bagus saya matilah daripada saya menanggung penyakit saya ini. Kan? Kalau kita sudah sembuh, kamu mau mati lagi kan? Kan? Kalau kamu marah biar saya mati, kamu bilang kan? Kalau saya marah dengan anak-anak kamu, kamu mau saya mati kah? Saya cakap dengan anak-anak saya. Kamu ini tidak mau mendengar. Cakap dengan mereka. Dia kacim ini kali-kali mau mati. Kalau kita sakit, bagus saya matilah daripada saya menikah orang-orang ini masih kuat ini menjaga saya. Begini pikiran kita. Tetapi kalau kita sudah sembuh, ini saya takut mati. Kan? Pasti kita akan takut mati. Tapi kalau Tuhan yang menghendaki kita harus mati, apa kamu bilang? Tuhan, saya belum sedia. Kamu tahu orang-orang yang dipanggil Tuhan itu, mereka tidak akan berkata, saya belum mati, dia bilang kan? Tetapi apa yang dia bilang? Kamu harus kuat, dia bilang. Kan? Kamu harus kuat, dia bilang. Jangan bisik kepada kamu orang-orang yang sakit dan mereka merasa mereka tidak akan tertolong oleh dunia. Mereka akan berkata, semuanya Tuhan punya rencana untuk saya. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, yaitu peringatan firman Tuhan, kalau Anda punya penyakit, jangan hidup oleh keadaan. Apa yang saya cakap sebentar tadi, yaitu dia kata, dia memperingati kita melalui firman Tuhan ini, bahwa kalau Anda punya penyakit, jangan hidup oleh keadaan. Kamu tahu maksudnya itu apa? Kamu paham apa maksud firman Tuhan itu? Jangan kamu pikir penyakit itu saja, tapi pikir bagaimana kamu harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau penyakit kamu kata penyakit ini, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Penyakit itu tidak membawa kepada kematian. Tidak semuanya orang sakit itu akan mati, kan? Tetapi tidak semua juga orang yang sakit itu akan hidup. Kerja pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Oleh sebab itu dia berkata, kalau Anda punya penyakit, jangan hidup oleh keadaan. Maksudnya,
Kalau kita sakit, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Atau kalau kita sakit, jangan kita hanya berdoa saja, kan? Tapi kita harus berusaha. Kenapa? Tuhan memberi hikmat kebesaran kepada pelajar di universiti yang jadi doktor, apa semua itu, dokter pakar itu. Kenapa? Untuk apa? Untuk kita tidak pergi di situ, kan? Mereka diberi hikmat seperti itu supaya kita boleh merawat segala penyakit. Dirawat oleh para dokter. Walaupun mungkin bukan di hospital, di mana-mana swasta kita boleh jalan, kan? Ataupun kalau kita biasa, kalau orang-orang kampung mereka akan guna obat-obat kampung, kan? Daun-daun apa semua. Karena saya ingat bilang kalau apa daun-daun apa semua itu dibilang tidak boleh. Tapi waktu kami belajar tentang apa itu aroma itu, dia berkata segala tumbuhan itu datang daripada Tuhan, kan? Dulu mana ada dulu kalau sakit mana ada pula hospital, mana ada dulu hospital, mana ada dulu hospital, ya, kan? Mereka hanya guna daun-daun, akar-akar, apalah semua. Tapi sekarang kita tidak boleh, sebab penyakit kita ini pula tidak boleh 100% diubah oleh daun-daun, kan? Oleh akar-akar, perlu juga ubah. Sebab kenapa? Penyakit kita ini bukan juga macam penyakit dulu-dulu, kan? Sekarang ini penyakitnya banyak seperti penyakit kita ini. Ditambah lagi oleh vaksin itu tambah penyakit kita ini. Tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita harus ingat bahwa walaupun kita punya penyakit, tapi jangan ikut keadaan. Maksudnya kita bisa saja, kita tidak mau bekerja sudah sebab kita takut sakit. Kamu tahu kalau kamu ingat penyakit kamu itu yang akan membuatkan kamu susah, kan? Kalau penyakit itu sudah ada dalam tubuh kita, baru kita sakit hati lagi, tambahlah penyakit kita. Sebab itu adalah keadaannya. Tapi berkata hidup dengan firman Tuhan, hidup dengan iman, hidup dengan firman Tuhan. Dan kalau kita takut untuk menghadapinya, dalam firman Tuhan berkata di dalam Mazmur, di waktu aku takut, aku itu percaya kepada-Mu. Jadi ingat, walaupun kita dicobai, punya cabaran dalam kehidupan kita, kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan bangkit, apa yang dikatakan di sini, bangkit dan katakan penyakitku ini mendatangkan kemuliaan Tuhan, aku akan disembuhkan. Nah, kenapa? Saya dengar satu khotbah yang berkata kalau kita sakit kita panggil semua pastor-pastor itu, dia bilang. Dia panggil semua, itulah yang ada jawatan di dalam gereja. Dia bilang. Padahal apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan berkata sudah memberi kuasa kepada apa? Siapa-siapapun kita boleh mendoakan. Bukan hanya pastor-pastor, bukan hanya pemimpin gereja, tapi kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita harus beriman bahwa apapun keadaan kita harus melihat firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan apa yang dikatakan di sini, dan tiap hari Anda bangun, Anda harus berpikir, Tuhan terima kasih, aku telah disembuhkan. Pernahkah kamu berdoa seperti itu? Kalau kamu sakit, Tuhan saya bersyukur sebab saya sakit. Kan? Ada apa begitu? Tuhan saya bersyukur sebab saya sakit hari ini.
tapi besok saya pasti akan sembuh. Itu adalah iman. Bukan kamu buat-buat. Kalau kamu punya iman, kamu akan berkata demikian, pasti akan terjadi. Karena itu adalah iman kamu. Tapi kalau kamu menyumpah diri kamu sendiri, bagus saya matilah. Kamu bilang, doa itu. Kalau kita bilang sama anak kita, kamu ini nakal bilang. Lama-lama itu satu apa? Satu doa kan? Kalau saya ingat anak saya dulu nakal, lalu sana sini itu sudah menjadi doa kepada anak-anak kita kan? Tapi kata pokoknya itu berkata, dia bilang, ini anak baik, dia bilang, anak bijaksana, dia bilang, ini anak bertua, dia bilang. Jadi apa kita cakap itu adalah satu doa kita kepada anak-anak kita. Amin. Kita belajar, dan kita belajar bilang, anak ini gitu. Dulu kalau orang cakap saya sakit hati. Asal dia orang cakap anak saya, anak betul-betul sudah menangis sudah digigitnya bilang apa sekolah saya dulu suka menggigit. Asal dia sekolah, terima kasih Tuhan. Walaupun anak saya ini nakal, nanti besar dia jadi anak Tuhan. Kan? Pasti Tuhan akan mendengar doa kita. Walaupun nakal-nakal tapi berakal kan? Kalau terlebih nakalnya itu lain sudah itu. Tapi kita harus belajar bahwa yang menyembuhkan hati kita, yang menyembuhkan segala luka di dalam hati kita adalah firman Tuhan. Jadi kita ingat bahwa apapun yang harus kita pikirkan, kita harus kaji. Bangunkan iman kita bersama dengan Tuhan. Apapun cabaran dalam kehidupan kita, apapun yang sakit di dalam hati kita, kita berserah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, dia berkata dalam ayat ketiga dalam firman Tuhan, Anda harus mengucapkan kata-kata iman dan percaya pada janji Tuhan. Tahukah Anda bahwa dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna? Nah, dia berkata kepada kita bahwa kita harus mengucapkan kata-kata iman dan percaya kepada janji Tuhan. Dan dia beri soalan kita, tahukah Anda bahwa dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna? Mari kita melihat di dalam Matius 8 ayat yang ke-17. Di dalam Matius 8 ayat yang ke-17. Katakan oleh firman Tuhan itu, dia berkata, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Maksud firman Tuhan ini bahwa segala kelemahan yang ada di dalam kehidupan kita dan segala penyakit yang ada di dalam tubuh kita, Tuhan Yesus yang menanggungnya. Kalau kamu nampak, kalau kamu ada terbaca di dalam kitab bahwa bilang Tuhan, kamu harus mendoakan Tuhan, kamu tahu saya. Di mana ayat itu? Kalau kamu bilang kita harus mendoakan Tuhan, kenapa bilang sama Tuhan itu sakit? Tapi nanti dia tengok orang-orang di dalam dunia ini bilangnya buat hal yang tidak bagus-bagus. Mari kita berdoa untuk Tuhan kita. Kalau kamu ada nampak di dalam Alkitab itu, beritahu saya mau tengok juga. Kalau kamu ada nampak. Tetapi apa yang saya nampak dalam firman Tuhan ini berkata bahwa dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Walaupun mungkin kita, tubuh kita mati di dalam dunia ini, tapi iman kita menjadi kesembuhan.
dekat. Kalau kamu lihat, ada pula orang spiritual itu mati juga. Salah tuh yang Tuhan itu kamu bilang. Karena Yesus sudah menjadikan itu kepada kita semua. Setiap yang hidup pasti akan apa dia bilang? Macam sunyi sudah takut sudah akan itu. Apa kata firman Tuhan? Setiap yang hidup pasti akan mati. Kalau tidak pandai mati, macam mana dia hidup sendiri dalam dunia ini? Kalau tidak sudah orangnya, gelap sudah di bumi. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, penyakit yang kita alami itu mendatangkan kemuliaan. Supaya kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan, supaya kita belajar untuk mengimani bahwa Tuhan akan menyembuhkan kita. Kenapa kita sakit, kita sembuh? Karena semuanya kepercayaan Tuhan, karena iman kita pada Tuhan. Dan yang berkata di situ, waktu kita merasa tidak punya apa-apa, kita tidak mampu, kita tidak punya kelebihan apa-apa, justru Tuhan akan pakai kita. Dia akan pakai kita. Di dalam kelemahan kita, di waktu kita tidak punya apa-apa di dalam kehidupan kita, Tuhan pasti akan pakai kita. Karena dia berkata, justru Tuhan akan pakai kita. Siapa kita itu? Percaya. Mari kita katakan amin. Amin. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Mungkin kita banyak cabaran yang kita alami dalam kehidupan kita. Tetapi itu bukan satu alasan kita untuk tidak percaya kepada Tuhan. Bukan itu alasan kita untuk menjauhkan diri daripada Tuhan. Bukan itu alasannya untuk kita tinggalkan Tuhan dari kita. Tapi semuanya itu mengajak kita untuk menikmati firman Tuhan. Kesimpulan firman Tuhan kita pada bab ini, jangan sesekali mengizinkan kuasa kegelapan menguasai hidup kita. Tetapi firman Tuhan mengajak kita pada bab ini, marilah kita belajar selalu mengucap syukur baik atau tidak baik waktunya. Dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Mari kita melihat dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Tuhan yang harus kita lakukan, yaitu dia berkata di situ apa? Siap? Baik atau tidak? Waktunya. Dan nyatakanlah apa yang salah dan tegurlah dan apa? Kesadaran dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, ini yang harus kita praktikkan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa semua perkataan ini susah kita lakukan, betul? Betul kan? Kalau kita menegur orang, kita akan berpikir kan, kalau saya tegur dia, dia marah, tidak kecil hati. Kalau saya tidak tegur dia, nanti telepon udah pula dia kuat perkara yang tidak baik. Nah, dan apa yang dikatakan lagi di situ? Tapi apa yang dikatakan, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kadang-kadang kita malu kan? Tetapi kalau firman Tuhan berkata, dengan kita tidak marah. Salah itu firman Tuhan. Kan tidak bisa begitu. Kan? Tapi dia berkata, tegurlah dengan kesabaran yang berkatakan dan pengajaran. Dan apabila kita menegur orang itu, bukan dengan marah kita, tapi dengan kesabaran dan pengajaran. Pengajaran itu datang dari mana? Daripada hati kita.
dari firman Tuhan. Oleh sebab itu dia berkata di dalam ayat Lukas pasal 13 ayat 12 sebagai ayat terakhir kita, Lukas 13 ayat 12 hingga ayat 13. Dorongan firman Tuhan kita pada waktu ini bahwa melalui iman kita akan berhasil. Melalui iman kita, setiap masalah kita akan diselesaikan. Dan apa yang dikatakan di situ, kita belajar memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Karena ini adalah satu pelajaran yang harus kita pelajari dalam kehidupan. Setiap masalah, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, segala masalah dapat tertanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Jadi semua yaitu dapat ditanggung oleh Tuhan. Sudah kita memiliki Tuhan itu dalam kehidupan. Jadi apapun keadaan kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Itu adalah kesempatan. Kita percaya bahwa janji firman Tuhan kepada kita semua, apa yang Tuhan katakan telah begitu besar kasih akan dunia ini, sehingga dunia bercakap apa yang dibagikan dengan saya. Jadi namun cakap dengan saya, betul bapak betul benar. Tapi tidak kaki itu bilang kebenaran. Kamu tahu apa yang dicakap dengan saya? Kamu tahu kan? Mami saya cakap, kau kalau mau nomor 1 jangan tengok belakang. Jangan bercerita sama kawan-kawanmu. Kau tengok aja depan, kau terus kali. Jadi dia bilang, itulah nasihat maminya kepada dia. Jadi dia bilang, firman Tuhan kita, hidup ini adalah kesempatan. Bila kita percaya bahwa kita semua lagu ini